Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin buka masker dulu ya, nggak apa-apa. Oke, baik, terima kasih. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak kabarnya? Baik, sehat? Alhamdulillah. Ya, kita mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, dalam sehat jasmani dan rohani, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Ya, baik. Ibu-ibu di sini semua sudah divaksin? Bagus. Ya, kita perlu divaksin untuk menjaga imun tubuh dan menghalau virus yang masuk. Ya, seperti itu. Nah, saya akan bertanya kepada Bapak dan Ibu semuanya yang ada di sini ya. Apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Ayo, ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat tidak? Ibu? Apa? Iya, benar sekali Ibu ya. Kita pada pertemuan sebelumnya adalah membahas tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil ya. Karena stunting itu dapat dicegah dari atau dimulai dari masa-masa kehamilan ya. Masa kehamilan itu harus sudah mulai pencegahan agar anak nanti ya, si anak setelah lahir, setelah tumbuh dewasa tidak stunting ya. Maka ibu ya atau bapak sudah menerapkan apa yang kita sudah pelajari sebelumnya. Ya, meskipun nggak hamil kan bisa ke saudara, kerabat, semuanya ya harus diterapkan. Nggak apa-apa, nggak hamil, tapi kan harus diinformasikan kepada kerabat, saudara, agar saudara-saudara kita yang sedang hamil atau yang mempunyai anak, balita, bayi tidak mengalami stunting. Ya, seperti itu. Karena pertemuan kali ini kita juga akan membahas bagaimana mencegah stunting dengan mendukung pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Ya, seperti yang dijelaskan tadi bahwa ibu hamil dan bayi baru lahir itu harus dicegah. Dicegah apa? Dicegah stuntingnya. Kita kan nggak mau anak-anak kita, ya saudara-saudara kita, keluarga kita ada yang mengalami stunting, bener nggak Bu? Pak? Ya, baik. Nah, namun sebelumnya kita akan bagi dua kelompok ya. Bagi dua kelompok, itu yang pertama kelompok bayi baru lahir di sebelah sini dan kelompok ibu menyusui sebelah sini. Ayo, kita dibagi kelompok terlebih dahulu. Oh ya. Kita sini akan melihat tabel Bu. Ya, sini tabelnya nih. Perhatikan ya, di sini ada tabel kebutuhan bayi baru lahir sampai dengan usia 6 bulan. Kebutuhannya apa saja? Kebutuhannya meliputi kebutuhan fisik dan kebutuhan mental ya. Nah, di sini di kolom yang kedua adalah siapa yang memberikan. Sama di sini juga siapa yang memberikan. Dan di tabel yang kedua adalah tabel kebutuhan fisik dan mental untuk ibu menyusui. Sama kebutuhan fisiknya dan kebutuhan mental ya. Sama di sini siapa yang memberikan.
Nah, baik. Sekarang silakan dua kelompok masing-masing berdiskusi untuk mengisi tabel. Nah, itu saya udah kasih selembaran, tabelnya sudah saya berikan masing-masing kelompok dan silakan untuk didiskusikan ya. Nih, silakan diskusikan dengan kelompoknya. Dicermati dengan teliti tabel kebutuhan bayi baru lahir sampai usia 6 bulan, yaitu untuk tadi kelompok bayi baru lahir, dan kelompok ibu menyusui adalah mengisi tabel yang nomor 2 ya. Seperti itu, silakan diisi. Kebutuhan fisiknya apa saja bayi bayi baru lahir, dan kebutuhan mentalnya apa aja. Kemudian siapa yang memberikan kebutuhan fisik itu? Ya, sama mental, kebutuhan mental. Siapa yang memberikan kebutuhan mental itu? Ya. Tabel yang kedua, tabel kebutuhan fisik dan mental ibu menyusui. Ya. Kebutuhan fisiknya apa saja sih? Kebutuhan fisik ibu menyusui. Siapa saja sih yang harus memberikan kepada ibu menyusui kebutuhan fisiknya? Kemudian kebutuhan mental, siapa sih yang memberikan kebutuhan mentalnya untuk ibu menyusui? Seperti itu. Paham ibu, paham? Ya, baik, nggak paham. Nah, dan perlu diingat juga untuk ibu-ibu bahwa inisiasi menyusui dini itu harus ada dalam tabel ya, karena inisiasi menyusui dini adalah sangat penting bagi anak yang baru lahir ya. Itu sangat perlu dan sangat penting ya. Gimana, sudah diskusinya? Gimana, sudah? Kelompok 1, kelompok 2 sudah? Oke, baik ya. Silakan kepada peserta, ada yang ingin menambahkan hasil diskusinya enggak? Ya, dari kelompok 1 sama kelompok 2 ada yang ingin menambahkan? Oke, baik, kalau tidak ada ya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah berdiskusi ya, sudah berdiskusi untuk mengisi tabel kebutuhan bayi baru lahir sampai dengan 6 bulan dan tabel kebutuhan bagi ibu menyusui ya. Nah, saya ingin bertanya dulu nih kepada Bapak atau Ibu ya, kepada semua yang ada di sini nih, pada Ibu nih terutama deh ya. Apakah pemenuhan kebutuhan bayi baru lahir dan ibu menyusui sudah dilakukan di lingkungan kita? Apa? Ya sudah ya, harus. Apa belum? Belum semuanya. Nah, ini tugas kita semua ya. Tugas kita adalah membangun dari diri kita sendiri dulu dan mengajak orang lain untuk ya memenuhi kebutuhan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Maka di sini kita sama-sama belajar ya, bagaimana cara memenuhi kebutuhan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Seperti itu ya. Nah, jadi ibu, bapak, kesejahteraan bayi baru lahir yang harus dipenuhi orang tua adalah IMD. Apa itu IMD? Inisiasi menyusui dini ya, dan pemberian ASI eksklusif, yaitu kebutuhan fisiknya ya, untuk kebutuhan fisiknya, dan kasih sayang itu untuk kebutuhan mentalnya, dengan memastikan kebutuhan fisik dan mental ibu menyusui terpenuhi oleh keluarga untuk mengoptimalkan tumbuh kembang bayi sehingga terbebas dari stunting.